Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Baik, kemudian kita akan lanjutkan pada bahasan berikutnya berkaitan dengan jual beli buah-buahan sebelum tampak tanda-tanda kematangannya dan aman dari kerusakan. Atau istilah lainnya itu jual beli apa? Mukhadarah ya. Jual beli mukhadarah ya. Yaitu jual beli buah-buahan sebelum tampak tanda-tanda kematangannya dan aman dari kerusakannya. Misal praktiknya seperti ini. Ana punya kebun rambutan. Tapi ini Ana spill dikit ya. Ini kurang lebih seperti jual beli goror begitu ya. Jual beli goror ya kurang lebih. Ana punya kebun durian ya. Durian itu udah berbunga, tapi udah Ana jual gitu. Udah Ana taksir harganya sekian. Karena Ana perkirakan penghasilannya sekian gitu. Maka ini masuk dalam jual beli mukhadarah ya. Ya. Pembeli memberikan kepastian berupa uang, penjual tidak memberikan kepastian apapun, goror namanya. Ya. Jadi nasib dari pembeli itu dipertaruhkan. Ya, nasib pembeli itu dipertaruhkan, uangnya dipertaruhkan. Maka di sini membuka terjadi peluang kezaliman. Di sini membuka peluang kezaliman bagi pembeli. Ya, di sini dinukil sebuah hadis. Ya, ya. Nah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam an bai'is thimari hatta yabduwa salahuha wa ta'man al-ahata. Bahwasanya Nabi SAW melarang jual beli buah-buahan hingga tampak tanda-tanda kematangannya dan aman dari kerusakan. Ini diriwayatkan oleh Ahmad. Ya, ini seperti memperjualbelikan buah-buahan yang masih di pohon ya, yang masih hijau, belum siap panen udah diobral begitu. Ya, dan besar kemungkinan ketika musim panen tiba, kan ada dua kemungkinan yang terjadi. Bisa panennya berhasil, panen raya, atau bisa jadi panennya gagal. Jadi pembeli mendapatkan ketidakpastian. Pembeli ada di tengah-tengah. Sebelah kanan hasil yang besar, sebelah kiri gagal panen. Ini ya seperti judi lah jadinya, ada pertaruhan begitu. Goror. Ya. Sehingga praktek semacam ini ya sehingga jual beli seperti ini tidak diperbolehkan dalam syariat kita. Karena di sini membuka peluang terjadi kezaliman, goror, judi, ya. Kemudian memakan harta sesama muslim dengan cara yang batil, ya. Wala ta'kul amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang batil, ya. Dengan jalan yang batil, ya. Dan tentu jual beli ini dilarang oleh syariat kita. Kemudian hadis dari Abdullah bin Umar. Beliau mengatakan, "Naha Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'is thimar hatta yabdu wa salahuha nahal ba'iha wal mubta'a." Nabi SAW melarang menjual buah-buahan sampai buah itu nampak masaknya. Beliau melarang penjual maupun pembelinya. Jadi eh, nggak boleh ya jual sesuatu buah-buahan yang memang belum bisa dipastikan hasilnya. Ya. Nanti antum kalau mau pastikan harga pastinya ya setelah berhasil begitu. Ya, bukan di dalam saat berbunga masih hijau gitu. Kan antum nggak tahu apa yang akan terjadi ke depannya nanti begitu. Nah, di sini Anda berikan beberapa catatan penting ya. Anda nukilkan beberapa catatan penting berkaitan dengan jualan mukhadarah ini. Ya. Ini bukan berarti yang punya kebun buah itu nggak boleh menjual buah-buahnya sebelum matang. Itu boleh. Ya, tetap boleh sebetulnya menjual buah-buahan sebelum masak. Dengan syarat ya harus dipetik
baik pada saat itu juga. Ya, misalnya ada ibu-ibu yang lagi ngidam gitu. Ya. Dia pengen mangga muda. Kan nggak mungkin orang pengen mangga muda dipetikin mangga yang udah mateng. Tetap boleh sebetulnya menjual buah-buahan yang masih mentah begitu. Tapi dijual pada saat itu juga dan ditetapkan harganya pada saat itu juga. Maksudnya ada uang, ada barang. Boleh. Atau misalnya, ya, Ana pernah melihat sebuah cuplikan, ada orang yang menjadikan bunga durian nih, sebagai sayuran, dibuat gulai dan lain sebagainya. Berarti boleh nggak menjual bunga durian? Boleh, langsung ditetapkan harganya. Yang nggak boleh adalah menunggu bunga durian itu sampai menjadi durian, sampai matang, sampai berhasil. Itu yang nggak boleh. Itu yang terlarang begitu. Kalau antum memang menjual mangga muda, jual semangka muda untuk sayuran, gitu kan? Atau menjual anggur muda, atau menjual kurma muda, ya boleh. Dengan syarat ada barang, ada uang, ada barang begitu. Ya. Lalu bagaimana kalau misalnya udah terjadi, udah kejadian nih, misalnya udah kejadian. Ana beli, eh, Ana punya temen nih. Ana punya temen, dia punya kebun rambutan, udah berbunga nih, lebat banget bunganya gitu loh. Nah, terus Ana mau beli, ya, ya beli sama dia. Ana beli, ya, satu pohon ini katakanlah misalnya 1 juta, ya, padahal ini masih bunga nih, masih berbunga, ya. Tiba-tiba terjadi musibah, angin kencang misalnya, bertiup kencang, habis tuh bunga rambutan rontok, ya. Rugi nggak Ana? Rugi, ya. Maka wajib bagi Ana, ya, Ana mau beli sebagai pembeli, wajib bagi Ana untuk tidak menerima pohon rambutan itu, hasil dari pohon rambutan itu, dan boleh Ana meminta uang Ana kembali. Boleh, ya. Jadi memang dalam jual beli ini sebetulnya membuka peluang, ya, agar uang yang sudah disetorkan ke penjual itu kembali lagi kepada pembeli, dan pembeli boleh menuntut uang itu kembali. Ya, ini berdasarkan hadis Nabi tentunya, ya, hadis Nabi alaihi salatu wassalam, ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ya, bahwa maksud dilarangnya jual beli buah-buahan yang belum masak, ya, jual beli ini yaitu agar tidak terjadi kasus si memakan harta si pembeli tanpa alasan yang dibenarkan, ya, karena zalim gitu kan. Nah, karena buah-buahan tersebut kemungkinan bisa rusak. Namanya buah-buahan, bisa bencana alam, ya, bisa di apa namanya, dicuri sama orang gitu, ya. Jadi Allah melarangnya, dan Allah menguatkan tujuan dari larangan ini dengan memberi pembelaan kepada si pembeli yang barangnya rusak karena terkena musibah setelah terjadinya jual beli yang dibolehkan, ya. Semua ini dimaksudkan agar si pembeli tidak merasa dizalimi dan hartanya tidak dimakan tanpa alasan yang dibenarkan. Ya, jadi jual beli ini, ya, jual beli muhadharah ini, ya, jual beli buah-buahan sebelum matang, ya, atau yang tidak bisa dipastikan aman dari kerusakan. Ini jual beli yang terlarang di dalam syariat kita, karena ini membuka terjadi peluang kezaliman, goror, judi. Karena judinya itu dari sisi pembeli loh, dipertaruhkan antara berhasil atau tidak. Oleh karena itu, ya, hendaknya kita eh, menjaga semua aktivitas perekonomian kita, ya. Pastikan memang eh, semua aktivitas transaksi kita itu halal, dan anak harap kita bisa mengambil faidah, ya. Mungkin ada sebagian dari antum, ya, yang pedagang, eh,
Ya pedagang apa aja lah, pedagang apalah gitu. Ya pastikan perdagangan antum itu terbebas dari perkara yang diharamkan. Karena ini bisa berpengaruh terhadap keberkahan harta yang antum dapatkan tentunya. Tapi semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua dan menjaga kita dari semua perkara yang bisa merusak diri kita, merusak agama kita, dan merusak apa saja yang memang itu dibutuhkan di dalam kehidupan kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin. Anda kembalikan